Pekan Suci Paskah, Pekan Sengsara Yesus. Kita menandai dengan daun palma di tangan dan mengeluh-elukan Tuhan. Selanjutnya kita masuk dalam keheningan sengsara Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan 3 hal berikut. Yang pertama, 2 pemandangan yang kontras. Untuk merenungkan poin pertama ini, silakan Anda semua berdiri. Berdiri. Pokoknya ikuti perintah saya. Pegang daun palma Anda. Sampaikan di atas. Kita mau demonstrasi sejenak. Ikuti kata-kata saya ya. Hosana! Kelihatannya kurang makan. Harus lebih kencang. Demonstrasi kok loyo. Demonstrasi itu kencang. Hosana! 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 Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Masih belum puas? Nah, sekali lagi supaya nanti makannya banyak ya. Kita mau benar-benar merasakan bagaimana demonstrasi itu. Mengeluh-elukan Tuhan yang kita puji. Hosana! 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 Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Silakan duduk. Anda sudah cocok untuk masuk di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Sudah cocok ini dibawa ke sana. Moga-moga semua hari ini yang hadir di gereja ini teriak semua tanpa terkecuali. Mengapa saya ingin mengajak Anda untuk berteriak-teriak? Ada alasan penting yang ingin saya katakan. Bahwa hari ini tanggal 24 Maret 2024, Anda semua telah menggemakan dengan kata-kata yang kencang bahwa Yesus adalah Rajaku. Anda semua telah memberikan suatu keyakinan dengan berkata-kata bahwa Yesus memang sungguh-sungguh Rajaku. Oleh karena itu nanti ketika pulang, bawalah daun palma ini, enggak boleh ada yang ditinggalkan. Letakkanlah pada posisi yang mudah dilihat. Dan ketika Anda memandang salib itu, Anda ingat, aku dulu tanggal 24 Maret sudah mengatakan. Maka siapapun yang hari ini pergi ke gereja ini tidak boleh menjadi pengkhianat. Ya. Pulang langsung berkhianat. Kita bersorak-sorai hari ini, balik ke rumah, besok kemudian enggak Katolik lagi. Nah, ini maksudnya dengan meletakkan daun palma di dalam rumah Anda yang mudah dilihat, Anda selalu menanamkan dalam hati, aku sudah berjanji bahwa aku adalah milik Tuhan. Dan aku akan terus menjadi milik Tuhan sampai aku mati. Bagi mereka yang susah mati, nanti saya kidik-kidik pakai daun palma langsung tewas. Itu yang pertama harus kita renungkan lah. Pokoknya Anda udah janji pulang dengan janji setia itu. Sekarang mari kita lihat poin yang kedua dengan poin diam. Yesus tadi dituduh menghujat Allah. Dia diolok-olok sebagai manusia hina dan durhaka. Namanya dibusukkan oleh berita hoaks. Ia dicurangi oleh persengkokolan yang jahat.
Namun Yesus hanya diam. Meskipun diperlakukan tidak adil, padahal dia benar, tidak melanggar hukum dan hidup penuh cinta, Yesus tidak melawan dan membela diri. Hanya ada 2 kalimat dalam Injil hari ini yang terlontar dari mulut Yesus. Yang pertama, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dan yang kedua, engkau sendiri yang mengatakannya. Hanya 2 kalimat itu, lainnya diam dengan 1000 bahasa. Mengapa Yesus diam? Kadang-kadang perjuangan hidup tidak harus digembar-gemborkan. Perlawanan tidak harus dengan menantang terhadap segala fitnah dan dusta. Perlakuan tidak adil dan pencemaran nama baik kadang tidak harus dilawan demi harga diri. Seringkali kita baru digosipin sedikit aja sudah langsung ke pengadilan pencemaran nama baik. Untuk menyelamatkan sesama seringkali tidak perlu membela diri dengan kata-kata yang keras. Ketika diperlakukan jahat meski benar, diam ternyata jalan penting untuk menaklukkan kejahatan. Maka Rasul Paulus mengatakan terhadap orang yang lemah imannya, jangan kamu mendebat pendapatnya. Moga-moga Anda hari ini pulang dengan lebih diam. Ibu-ibu yang seringkali suka cerewet terhadap suami lebih diam. Karena ternyata suami seringkali takluk ketika istrinya diam. Bingung gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang yang terakhir. Tentang nyawa. Pada pukul 3 sore, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi kata-kata ini adalah kesimpulan dari seluruh hidup Yesus. Maka diucapkan dengan keras. Bukan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Enggak gitu. Ini memang ya sudah ditinggalkan oleh para muridnya. Ditinggalkan Tuhan Allah yang di surga. Padahal itu adalah andalan terakhirnya. Dan setelah mengatakan itu Yesus menyerahkan nyawa. Ujung dari perjuangan Yesus adalah menyerahkan nyawa kepada Bapa. Nyawanya diserahkan supaya manusia bisa memperoleh nyawa. Ia menderita supaya manusia bisa selamat. Ia mati supaya manusia dapat hidup kembali. Dan semuanya itu dilakukan Yesus dalam kesatuan cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Kita hidup disebut bernyawa. Nyawa itu akan memiliki arti apabila dikembalikan kepada yang menciptanya, yaitu Tuhan. Nyawa harus diserahkan kepada Allah. Di tengah hidup yang tidak mudah ini, di dalam perjuangan melawan kejahatan, dan dalam derita yang mungkin tidak terkira menimpa kita, nyawa hanya punya makna apabila diserahkan kepada Bapa. Yesus telah memulainya dan kita para muridnya mengikutinya. Oleh karena itu, marilah kita sekarang mengarahkan seluruh jiwa, tubuh, hati, pikiran, dan darah kita ini hanya kepada Allah. Kita tadi telah mengelulukan Yesus sebagai Raja kita. Sampai mati pun aku hanya mau Tuhan. Disitulah nyawa kita serahkan. Sebab hanya dengan menyerahkan nyawa kita akan memperoleh nyawa kembali. Kita perlu tetap mencinta kepada Allah dan sesama kita apapun wujudnya sampai mati
menjemput kita. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan iman kita dengan mengulangi syahadat singkat para rasul.